tahu berkualitas bagus, teksturnya lembut dan gampang hancur. Tapi kalau Sobat Unyil nemuin tahu yang teksturnya kenyal, wajib curiga. Jangan-jangan pakai pengawet. Detektif Unyil menelusuri lokasi pembuatan tahu putih berskala industri rumahan. Di sini terlihat bahan baku pembuatan tahu. Yes, kacang kedelai. Sekilas tidak ada yang aneh dengan proses produksi tahu putih di sini. Para pekerja sibuk mengolah kacang kedelai. Keanehan baru muncul ketika tahu sudah jadi. Pas proses perendaman, salah seorang pekerja menuang cairan dari jerigen ke dalam ember. Ini proses apa mas? Kita beli kayak loh, sini bahaya ya, kepanan. Dia main awet, main atas barang, main iso ditulis apa ya? Oh. Pembuat tahu mengakui kalau cairan yang dituang berbahaya. Misal ke orang cukup, iya tahu lah. Hasilnya ya pondok apa itu? Pondok aja masalahnya kadang ya. Nggak apa itu kadang rugi ya. Rokok lelang ya, berapa aja. Hasilnya memang mengejutkan. Tahu-tahu ini jadi gak gampang hancur. Lebih kuat dan jelas lebih awet. Bahkan sampai seminggu ke depan. Tapi hasilnya bir, atau kopi. Kalau awet, kalau kenyal barang atau berarti. Jadi kalau tahu gak cepat laku terjual pun penjual gak rugi. Harga tahu ini sekitar 75 sampai 80 ribu per ember. Pembuat tahu mengaku kalau pengawet jenazah ini dibelinya berasal dari sebuah toko kimia. Sampai toko mandi, toko kimia kan kono. Cari-cari kan itu orang lupa nanti. Detektif Unyil mendatangi toko kimia yang dimaksud dan berusaha membeli bahan pengawet. Rupanya pengawet ini tidak dijual bebas. Enggak ada apa? Enggak, kami enggak jual yang jual ini. Nek kalau dulu kita tuh izinnya tuh mengecer. Jadi kita bisa ke konsumen langsung. Sekarang itu kita izinnya naik. Jadi kayak agen. Iya agen. Jadi kita harus cari agen yang pelanggan langsung. Persyaratannya sangat ketat. Mulai dari fotokopi NPWP, surat bermaterai, hingga surat rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat. Selain itu, belinya gak boleh eceran. Harus dalam jumlah banyak, minimal 10 liter. Tidak hilang akal, Detektif Unyil mendatangi lokasi lain. Pasar gelap inilah yang ternyata menjual pengawet jenazah. Mulai dari jerigen kecil 1 liter hingga yang besar dengan isi 5 liter. 5 literan tak sih? Lah, anane sih seliteran. Kira lagi. Saiki sama sewu. Lah kurang lek. Waduh, bapak muda saiki. Pas, netlot. Ya lah, aku toh. Berbeda dengan di toko kimia tadi, di sini pembelian bahan pengawet bisa diecer. Padahal pengawet kimia sangat berbahaya jika dikonsumsi manusia. Dari namanya saja sudah pengawet jenazah. Diperuntukkan bagi jasad yang meninggal.
Kalau dicampur ke dalam makanan dan dikonsumsi manusia, efeknya gak main-main. Pusing, mual, diare adalah gejala awal. Dalam jangka panjang bisa menyebabkan kerusakan ginjal, hati, hingga paru-paru. Nah, supaya nggak kecele, Detektif Unyil punya tips nih. Gimana membedakan tahu berpengawet dan yang enggak? Ciri paling mencolok jelas dari kekenyalannya. Tahu berpengawet teksturnya jauh lebih kenyal dan padat. Bahkan cenderung sangat keras. Bila dibandingkan dengan tahu yang tidak berpengawet, terlihat sekali bedanya. Warnanya juga cenderung mengkilat. Aromanya juga terasa kimia. Dari segi harga, tidak ada bedanya dengan tahu asli. Karena tujuan pelaku menggunakan bahan berbahaya supaya tahu bisa terus awet sampai laku terjual. Jangankan yang masuk ke dalam tubuh, untuk bagian luar tubuh aja kita berusaha menggunakan bahan sealami mungkin yang tidak berbahaya. Misalnya, berbagai jenis sabun ini yang terbuat dari bahan alami, gak merusak kulit dan aman untuk lingkungan. Simak info selengkapnya yuk. Bukan salju, tapi tumpukan busa di Kali Rasmi, Kabupaten Bekasi. Kalau dideketin, ternyata bau. Airnya memang bukan untuk konsumsi masyarakat, tapi alirannya mengalir ke persawahan. Berbahaya. Solusinya sabun ramah lingkungan. Limbahnya gak bakal mencemari aliran air. Sabun cuci piring, sabun cuci tangan, deterjen, pelembut pakaian, karbol, sabun mandi, hand sanitizer, hingga sabun cuci mobil. Semuanya ramah lingkungan. Menggunakan bahan aktif ramah lingkungan yang berasal dari olahan kelapa sawit. Kenapa produk Smart Clean disebut dengan produk-produk yang ramah lingkungan? Karena kita menggunakan bahan-bahan yang alami dan food grade. Dengan bahan-bahan alami, limbah produk yang dihasilkan mudah diurai oleh alam dan menjaga lingkungan tetap bersih. Bahan food grade yang digunakan diantaranya pewarna makanan turunan dari minyak kelapa sawit dan garam dapur halus. Proses pembuatannya sangat simpel. Tinggal campurkan slash, sejenis gel yang terbuat dari minyak sawit, garam dapur, dan air. Setelah dicampur, lalu diaduk. Jadi deh, selain ramah lingkungan, produk ini juga bersahabat buat kulit sensitif. Karena terbuat dari bahan alami, tidak menyebabkan iritasi pada kulit. Nih, kalau nggak percaya, kita lihat uji coba sederhana ini. Deterjen biasa dengan deterjen ramah lingkungan. Jika keduanya dicampur air, deterjen biasa lebih banyak busanya. Artinya, deterjen biasa banyak menimbulkan limbah yang sulit diurai daripada deterjen dari bahan alami. Makin banyak busa, katanya makin bersih. Wah, salah tuh. Busa bukan faktor pembersih. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, justru tidak dibutuhkan busa dengan jumlah banyak. Sabun dengan busa sedikit justru lebih baik untuk kulit. Coba lihat hasil cuciannya. Sama-sama bersih, tapi yang satu nggak bikin air tercemar. Harga beragam produk sabun ini, sekitar 10.000 sampai 50.000 rupiah per liter. Pemasarannya sudah ke beberapa daerah di Indonesia, baik secara online maupun offline. Nggak cuma aman untuk alam, produk ini juga memberi solusi bagi terciptanya lapangan pekerjaan loh. Wih, keren Sobat Unyil. Karena produknya homemade, Sobat Unyil juga bisa kok coba sendiri di rumah. Salah satu yang paling gampang, bikin hand sanitizer sendiri. Nih, kita kasih tahu cara buatnya. Siapkan air, etanol, dan gliserin atau pelembut kulit. Campur jadi satu sambil diaduk-aduk. Tinggal masukkan ke botol spray, siap deh digunakan. Gampang kan bikinnya? Jadi bisa buat sendiri dan lebih hemat.
Eits, itu keramik impor. Beda lagi sama lokal punya. Harganya lebih terjangkau. Let's go jalan-jalan ke kampung wisata keramik di Noyo, Malang, Jawa Timur. Ada sekitar 23 orang yang masih aktif bermata pencaharian perajin keramik. Kenalin nih, Pak Syamsul Arifin, Ketua Kelompok Sadar Wisata di Noyo. Perajin legend yang sudah 31 tahun menuangkan kreativitasnya pada keramik. Sejak kecil kami mengetahui bagaimana proses membuat keramik, kemudian kami belajar dan mulai merintis usaha sendiri. Bahan baku utamanya ada kaolin, feldspar, ball clay, dan pasir kuarsa. Bahan-bahannya didapat dari Malang Selatan. Untuk jadi bahan berkualitas berstandar SNI, perlu pengolahan khusus. Bahan digiling, disaring, dipres sampai bentuknya pipih, lalu penguletan. Hasil akhirnya berupa tanah halus namanya plastis. Bahan baku ini diolah di UPT Aneka Industri dan Kerajinan Unit Keramik Malang. Baru deh dikirim untuk UMKM Kampung Keramik di Noyo. Cara paling cepat untuk produksi dalam jumlah banyak adalah teknik cetak tuang. Plastis padat harus dicairkan dulu. Lalu tuang pada cetakan gipsum yang gampang menyerap air. Pas udah menempel di cetakan, langsung dilepas saja. Rapikan pinggirannya. Jemur setengah hari sampai kering. Gosok biar lebih halus. Di mana di sini dulu daerah persawahan, tanah sawah itu bisa diolah menjadi produk gerabah. Nah, produk gerabah banyak produksi peralatan rumah tangga. Kemudian di era tahun 1955 ditemukan bahwa di sekitar Jawa Timur terdapat bahan baku yang bisa dikembangkan menjadi keramik porselen. Tambah sentuhan motif dengan cara lukis. Celupkan dengan glasir biar lebih mengkilap. It's time to bakar-bakar dengan tuku tradisional yang dilengkapi bata tahan panas di dalamnya. Bedanya sama gerabah yang dibakar pada suhu 900 derajat Celcius, yang ini harus mencapai suhu puncak 1200 derajat Celcius. Mau yang limited edition? Pilih yang pembuatannya secara manual, bukan dicetak. Yap, diputer-puter begini. Wisatawan mau turun tangan langsung belajar bikin keramik? Bisa. Hasilnya memang nggak sebagus buatan tangan pengrajin, tapi experience-nya dijamin unforgettable. Ini nih pesanan yang lagi naik daun buat souvenir. Ada cangkir, vas bunga, dan wadah lilin aromaterapi. Dari kualitas, ukiran, dan warna gak kalah sama keramik impor. Dari segi harga, jelas lebih murah buatan lokal. Kita bisa custom motif sesuai keinginan kita. Harganya mulai dari 10 ribuan sampai yang paling mahal guci-guci besar kayak gini bisa sampai jutaan. Sayangnya perajin keramik jumbo-jumbo ini tersisa 3 perajin saja. Harapan kami ukuran yang besar-besar ini juga dikembangkan oleh pengrajin, namun terkendala oleh regenerasi. Oleh karena itu kami membuka diri untuk masyarakat, siswa, mahasiswa mau belajar. Sehingga keramik di Noyo tetap eksis, berkembang, dan diminati oleh pasar. Tanah liat gak cuma jadi bahan buat keramik. Bahan bangunan yang satu ini juga terbuat dari tanah liat. Yes, batu bata. Kelihatannya sih sama kayak batu bata biasa. Tapi yang ini ada inovasinya. Yuk, simak penjelasan si Unyil. Bentuknya hampir sama seperti batu bata biasa. Tapi
Batu bata ini tahan api, tahan banting, tahan tekanan. Ayo, kita buktikan. Kedua batu bata dibakar dengan tungku pembakaran pada 1300 derajat Celcius. Hasilnya, batu bata merah meleleh, gak berbentuk utuh lagi. Warnanya jadi gosong. Batu bata tahan api gak mengalami perubahan bentuk dan warna. Sekarang, uji drop test. Kedua batu bata dijatuhkan dari ketinggian sekitar 1,5 meter. Batu bata biasa langsung pecah berkeping-keping. Next, uji tekanan. Kedua jenis batu bata ditekan dengan mesin pres. Batu bata biasa gak sekuat bata tahan api. Batu bata biasa terbuat dari tanah liat yang dibakar dengan tungku tradisional. Batu bata tahan api diinovasi dengan bahan lain menggunakan alat modern. Berbahan tanah liat, biji pasir tahan api, dan zat aditif pengikat. Semua bahan harus dalam kondisi baik, tidak basah, dan tidak tercampur bahan lain. Semua bahan dicampur sampai menghasilkan tekstur yang mudah dibentuk. Dicetak dengan mesin pres yang kekuatan tekannya sampai 400 ton. Supaya kuat, batu bata harus dikeringkan sampai kadar airnya hilang. Caranya dipanaskan pada suhu 100 sampai 150 derajat Celcius selama 40 jam. Bata yang sudah kering langsung ke proses pembakaran. Pembakaran dilakukan dengan kenaikan suhu bertahap, biar batanya gak pecah atau meledak. Suhunya mencapai 1300 derajat Celcius. Pabrik ini bisa menghasilkan 20.000 sampai 50.000 bata. Bata yang sudah melewati proses pembakaran dikeluarkan dari shuttle clean untuk diturunkan ke suhu ruang. Terakhir, pengecekan batu bata yang sudah dingin. Cek secara fisik dan ukuran dimensinya. Memang apa sih perlunya bata tahan api? Karena tahan api, bata hasil inovasi ini lebih aman untuk bangunan. Ada bata tahan api, ada paving block tahan air. Apalagi gunanya? Salah satu yang paling ditakuti saat puncak musim hujan tiba adalah genangan air dan banjir. Dengan paving block ini, air mudah meresap sehingga gak meninggalkan genangan air. Pas banget untuk digunakan di daerah pemukiman. Namanya pour block. Paving block berpori anti banjir yang dapat meneruskan air dengan optimal ke tanah. Paving block berpori diklaim memiliki daya serap 100 kali lebih baik ketimbang paving block biasa. Kita bandingkan paving block berpori dengan paving block biasa. Paving block berpori lebih cepat menyerap air, sedangkan air lebih lama menggenang pada paving block biasa. Paving block berpori diklaim lebih kuat dan tahan lama loh. Kita coba drop test, alias coba dijatuhkan pada ketinggian tertentu. Perbedaan paving block berpori dengan paving block biasa terletak pada penggunaan bahan baku pasir yang lebih banyak. Hasilnya, paving block tetap kuat meski berpori. Setelah dimixing, bahan dibawa oleh konveyor ini untuk dicetak. Dalam 1 jam, sekitar 1000 keping paving block berpori bisa dicetak. Next, dijemur dan didiamkan selama 2-3 minggu. Selama penjemuran, paving block berpori juga perlu disiram supaya tidak retak karena terlalu panas. Pemasangan pour block ini juga berbeda dengan paving block biasa. Pada bagian dasar paving block berpori harus dibuat sistem pengairan atau drainase yang baik. Salah satunya menggunakan sistem lubang resapan biopori. Tanah dilubangi tegak lurus dengan diameter 10 sampai 15 cm dengan kedalaman 80 sampai 100 cm. Kemudian ditutup dengan pour block pada bagian atasnya. Air yang diresap pour block akan diteruskan ke lubang-lubang biopori dan masuk ke tanah. Menyuburkan tanah, cek. Anti banjir, cek.